Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Skarmlati, kelas 10-3 SMA Dharma Karya. Video ini saya tujukan untuk memenuhi nilai membuat video ringkasan novel oleh Bapak Ilhamul Kolbi selaku guru bahasa Indonesia kelas 10-3. Adapun novel yang saya akan ceritakan yaitu Daunnya Jatuh Tak Akan Pernah Membenci Angin, karya Terelie, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada 2010 di Jakarta. Terdapat 264 halaman dengan 15 bab. Alasan saya memilih novel ini adalah karena isi ceritanya seperti sedang menceritakan kisah nyata seseorang, dan tentu saja banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan kita jadikan motivasi di kehidupan sehari-hari. Novel ini berawal dari Tania, gadis berumur 12 tahun yang harus mengalami putus sekolah dan terpaksa mengamen bersama adiknya semenjak kematian sang ayah 3 tahun silam. Setelah ayahnya meninggal, mereka menunggak bayar kontrakan selama 3 bulan dan berakhir pada rumah kardus di pinggir kota. Setiap hari, Tania dan adiknya pergi mengamen di metro mini dan angkutan umum lainnya. Memang, penghasilannya tidak banyak, tapi cukup untuk makan sehari. Di masa-masa yang sulit itu, mereka bertemu dengan seorang malaikat bernama Danar, yang membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Tania dan adiknya dapat kembali bersekolah, ibu diberi modal untuk usaha, dan keluarga Tania kini tidak perlu tinggal di rumah kardus lagi. Tania tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan. Tania tumbuh menjadi anak yang sangat amat cerdas dan berprestasi. Tania menikmati setiap waktu bersama Danar, kebahagiaan yang ia tidak tahu apa artinya bagi seorang gadis kecil berumur 13 tahun. Kebahagiaan tidak berlangsung lama, karena ibu Tania harus mengalami sakit kanker paru-paru stadium 4, dan tidak lama setelah itu, ibu Tania harus pergi untuk selamanya 3 bulan sebelum Tania lulus. Tania sangat terpukul dengan kepergian ibunya. Namun, kehidupan harus terus berjalan. Tania mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan SMP di Singapura demi membanggakan ibu dan Danar. Tania lulus urutan kedua dari seluruh siswa di sekolahnya. Ia sempat pulang ke Depok untuk berlibur dan kembali lagi untuk melanjutkan beasiswa di SMA terbaik di Singapura. Tania tumbuh semakin dewasa dan semakin mengerti tentang perasaannya selama ini ke Danar. Apalagi setelah mendapat liontin dengan inisial namanya di ulang tahun ke-17. Tania tahu bahwa Danar memiliki posisi tersendiri di hati Tania, maka dari itu Tania tidak boleh membiarkan perasaan tersebut untuk terus mekar. Perasaan Tania berakhir saat mengetahui bahwa Danar ingin menikah dengan perempuan bernama Ratna. Mereka akan menikah 3 bulan lagi. Danar sangat menginginkan Tania untuk datang ke acara pernikahannya, tetapi Tania tentu menolaknya. Tepat pukul 9 mereka menikah, mengucap ikrar, dan Danar memasangkan cincin permata di jari manis Ratna. Tak ada lagi yang Tania bisa lakukan. Tania hanya bisa menahan hatinya terasa sangat perih. Berbulan-bulan setelah pernikahan itu, Tania mulai berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Mulai melupakan kenangan-kenangan yang menyakitkan dan sedikit lega karena telah memulai fase baru dalam perkembangan perasaannya kepada Danar. Suatu hari, Tania mendapat kiriman email dari Ratna yang menceritakan bagaimana hubungannya dengan Danar belakangan ini.
Danar yang berubah 6 bulan belakangan ini. Hal ini membuat Tania pulang dan bertanya kepada Danar, ada apa yang sebenarnya terjadi? Disinilah Tania mengetahui semuanya tentang perasaan Danar yang ternyata telah jatuh cinta pada seorang gadis berumur 12 tahun. Namun, Tania sadar bahwa Danar telah menikahi Ratna dan ia sedang mengandung 4 bulan. Tania meminta Danar untuk kembali kepada Ratna, sedangkan Tania kembali ke Singapura dan tidak akan kembali lagi. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari novel ini, di mana sosok Danar dengan kedewasaannya yang mengajarkan Tania untuk terus berjalan maju dan mengikhlaskan segala sesuatu. Novel ini juga memberikan pesan motivasi bagi para pembaca untuk terus belajar, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa untuk meraih impian kita dan akhirnya dapat meraih kesuksesan. Serta, novel ini memberitahu bahwa tidak semua hal yang kita inginkan dapat kita raih, terutama dalam hal cinta. Cinta tak harus memiliki. Tak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Dia memang sangat amat sempurna. Tabiatnya, kebaikannya, semuanya. Tetapi dia tidak sempurna. Hanya cintalah yang sempurna. Saya menemukan satu kalimat yang bagus, yaitu membaca itu ibarat menabung, semakin dalam, semakin banyak hal berharga yang didapatkan. Jadi, saya sangat menyarankan untuk membaca novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie, karena buku ini merupakan bacaan yang inspiratif, bergenre fiksi remaja, dan alur cerita yang sangat mudah dipahami dan sangat cocok sekali dijadikan sebagai bahan bacaan yang menyenangkan bagi para remaja. Sekian video ini saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.